Halo semuanya, gimana nih kabarnya semua? Ane harap kita semua berkabar baik. Oh iya, perkenalan dulu nih ya. Nama Ane Lovely Aquena Elizabeth Kurniawan. Ane berasal dari SMP Negeri 19 Kota Tangerang. Oh iya, sebelumnya Ane ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Eneng Entong, Bapak Ibu Panitia semuanya karena telah menyediakan kesempatan yang berharga ini. Oh iya, sebelumnya nih, Ane juga punya pantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat menyaksikan Eneng Entong Bapak Ibu, tetaplah semangat, janganlah lesu. Dikisahkan, Sultan Banten mengangkat Raden Senapati dan Kiai Demang sebagai penguasa baru di daerahnya yang bernama Kota Tangerang, kota kebanggaan kita semuanya. Mereka berdua sangat amat akrab dan sangat suka berbincang-bincang di taman kerajaan yang rindang dan sejuk. Pada suatu hari, saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah kerumunan kera yang sangat amat banyak menghampiri sang kiai dan sang raden. Uwa! Uwa! Astagfirullahaladzim, Ane kaget. Aduh kera, pergi sana, bikin kaget aja. Lalu sang raden pun segera menenangkan sang kiai. Sabar Raden, namanya juga hewan. Sabar. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perbincangan dan tanda tawa mereka. 5 menit kemudian, sang keponakan pun menghampiri sang encang dengan berlari. Assalamualaikum encang, maaf mengganggu, tetapi Ane mempunyai kabar buruk. Kerajaan Kesultanan Banten sudah mulai diserang oleh penjajah VOC Belanda. Menurut Ane, kita nih kudu menyiapkan segala persiapan perang, strategi, senjata, dan lain-lainnya, encang. Tolong ya, encang. Baik, akan encang siapkan. Panglima, tolong segera siapkan senjata dan juga strategi untuk berperang. Sang panglima pun dengan siap segera menjawab. Siap, saya laksanakan. Seminggu kemudian setelah laporan tersebut, Kerajaan Kesultanan Banten sudah mulai siap untuk menyerang pertahanan penjajah VOC Belanda. Kerajaan Kesultanan Banten sudah datang dan sang raden pun segera berteriak. Hei penjajah, pergi kalian dari tanah air Ane. Ane gak sudi melihat kalian menginjakan kaki di tanah air Ane. Lalu sang penjajah pun menjawab, hahaha, negara ini sungguh lelucon. Negara ini benar-benar mudah diadu domba. Hah, kalian pikir memangnya kalian siapa? Lalu dengan serius dan marah, Raden segera berteriak, serbu! Suara derapan kaki kuda yang gagah dan perkasa segera menyerang petling pertahanan VOC Belanda. Nia! Pecah, 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 cak, 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 pecis. Lalu setelah itu mulai terdengar suara tembakan dari arah kerajaan Kesultanan Banten mengarah ke pertahanan VOC Belanda. Dar, 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 dar. Lalu sang Kiai Demang mulai mengeluarkan jurus silat beksinya yang sangat amat mahir. Satu persatu penjajah mulai tumbang di tangan Kiai Demang dengan silat beksinya. Sang Kiai pun mulai berkata, hah, Ane kira bakal susah nih, taunya gampang begini. Hei, lihat, mereka sudah mulai menyerang dari arah barat. Lalu, tanpa pikir panjang, sang raden pun
segera melemparkan bom ke arah pertahanan VOC Belanda, mengenakan seluruh arah dari pertahanan VOC Belanda. Lalu terdengar suara dar. Para penjajah pun segera tumbang di tangan kerajaan Kesultanan Banten. Lalu sang raden pun berkata, "Kita menang! Kita semua kudu mencapai kejayaan ini terus menerus. Kagak boleh kalah dan menyerah." Lalu sang kiai pun segera menjawab, "Iya, betul Raden, semangat kita harus menyala-nyala." Setelah kejadian pertempuran tersebut, kedua orang tersebut segera kembali ke kerajaan Kesultanan Banten bersama pasukannya. Tetapi sayangnya, menurut Sultan, mereka berdua ini adalah orang-orang yang ingin mengambil singgasana kerajaan Kesultanan Banten. Lalu Sultan mulai berbicara, "Raden, Kiai, saya akan memecat kalian dari jabatan kalian. Mohon maaf banget nih, tapi saya sudah tidak percaya." Lalu sang raden dan sang kiai mulai menjawab, "Mohon maaf Sultan jika kita ada kesalahan, tetapi Ani masih ingin mengabdi kepada kerajaan Kesultanan Banten." "Betul Sultan, Ani juga masih ingin mengabdi lebih lanjut. Mohon Sultan." Lalu Sultan pun menjawab dengan tegas, "Tidak, Panglima, pecat mereka dari jabatannya." Sang Panglima pun yang sebenarnya juga tidak setuju nih akan keputusan sang Sultan. Tetapi dengan berat hati, sang Panglima pun harus memecat kedua orang tersebut. Di suatu pagi yang cerah, di tepi sungai Cisadane, mereka berdua berjalan-jalan untuk menghirup angin segar. Lalu sang kiai pun mulai berbicara, "Raden, menurut Ani nih, kita harus mengembalikan kepercayaan Sultan." Sang raden pun dengan setuju dan percaya diri menjawab, Iya Kiai, kita kudu berusaha lagi karena tidak adil. Agak adil banget nih. Gimana ya?" Lalu di tengah perbincangan serius tersebut, babe petani tua mulai datang ke arah mereka berdua sambil memberi hormat dan senyum yang hangat. "Permisi Raden, Kiai, maaf banget nih kalau misalnya Ani terkesan lancang. Tetapi Ani mempunyai pesan dan surat dari warga-warga kota Tangerang dan juga dari pemuka-pemuka agama. Ini isinya ada di kotak ini. Mohon diterima." Sang raden pun dan sang kiai menerima kotak surat tersebut. "Astaga Be, terima kasih ya atas dukungannya. Kita janji, kita berdua akan berusaha lebih lagi. Kita akan bersemangat untuk mencapai kejayaan kerajaan Kesultanan Banten. Kita juga ingin mengabdi lagi Be." Lalu sang raden pun juga menjawab, "Betul Be, rasanya berat sekali Be meninggalkan kerajaan itu. Aduh, saya ingin mengabdi lagi Be." Dan dengan semangat mereka yang menyala-nyala kembali, sang raden dan sang kiai kembali ke kerajaan dengan semangat yang menyala-nyala. Kesimpulannya adalah kita sebagai bangsa penerus bangsa Indonesia, kita harus mencapai kejayaan dan tetap bersemangat untuk kejayaan bangsa Indonesia. Sekian cerita dari Ane, mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih.